Mari kita buka halaman pertama. Ya, saya bacakan satu persatu. Dimulai dari juz 1 amalan nomor 1. Ya, sebelumnya ini agak haus. Ya, saya minum dulu. Yaitu amalan Robbi inni maulubun fangtasir dan seterusnya. Ini kaifiahnya atau caranya adalah puasa 7 hari dengan tarkiruh, meninggalkan makanan yang memiliki roh, yang aslinya memiliki roh, tapi ketika dimakan ya sudah mati, tapi aslinya punya roh, walaupun itu berupa kaldu, walaupun berupa telur, walaupun berupa apa saja, itu adalah namanya memiliki roh, itu ditinggalkan. Dan terakhir itu ada patigeni, tapi patigeni di sini artinya bukan kita menghindari api, tapi di sini tidak tidur, yang penting tidak makan dan tidak tidur. Ini bukan dari maghrib sampai ini ya benar. Ini adalah tidak tidur dari maghrib, benar ini. Dari maghrib sampai subuh pada puasa akhir, yang mestinya buka pada waktu maghrib, tapi ditunda bukanya sampai subuh. Selesai puasa dan ketika puasa dibaca 72, kemudian setelah selesai puasa adalah 7 kali. Ini khasiatnya atau faidahnya adalah agar digdaya, yaitu merupakan kesaktian, kemudian ketentraman keluarga, kerukunan dalam pergaulan, maksudnya dengan teman-teman, kemudian dicintai dan dihormati orang banyak. Jadi kalau istiqomah ini ada nanti, ya kita punya teman banyak, kita punya jamaah yang banyak, kita dalam utamanya dalam keluarga, insya Allah nanti akan ada ketentraman, tidak ada cekcok di keluarga, bisa harmonis. Ini sudah banyak orang mengamalkan, bahkan ada orang yang sudah pisah ranjang satu rumah tapi ranjangnya pisah, itu sudah berbulan-bulan sampai berdoa setiap hari menangis, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Setelah ketemu saya suruh mengamalkan ini, alhamdulillah tidak sampai menangis, tapi itu sudah berhasil. Akhirnya bisa baik lagi dan akhirnya bisa harmonis. Sampai tasyakuran orang itu, ya pokoknya ini benar, ini orang itu benar-benar berhasil. Dan ini tidak 1-2 orang, banyak orang yang melaporkan. Insya Allah yang mengamalkan ini ada nanti keluarganya betul-betul harmonis. Ada yang melaporkan istrinya itu galak sekali sampai sering mecahi piring, kaca, cermin. Ya alhamdulillah setelah mengamalkan ini tidak ada terjadi yang seperti itu. Ya, ini lebih khusus pada keharmonisan keluarga. Kemudian yang nomor 2, waja'alna min baini aydihim sadda min khalfihim saddan, seterusnya. Istilah Jawa ini lembu sekilan, jadi orang yang dipukul dengan agak tidak bisa kena pukulan, pasti orang itu nanti akan pukulan itu akan berjarak. Kemudian bismillahirrahmanirrahim wala haula dan seterusnya. Ini keselamatan, yaitu dibaca di pintu rumah akan pergi,
3 kali tidak bernafas yang insya Allah nanti selamat sampai pulang. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi dan seterusnya. Ini adalah keselamatan juga tapi dari kematian. Kalau yang ini adalah bukan dari kematian, tapi insya Allah selamat jasadnya. Tapi kalau yang ini insya Allah itu ada dari kematian. Orang yang bisa membaca ini insya Allah nanti selamat dari kematian. Banyak cerita yang diceritakan dalam kitab, orang yang mengamalkan ini adalah benar-benar diselamatkan oleh Allah. Bahkan di dalam kitab itu ada cerita orang yang waktu itu perang sudah kalah dengan musuhnya, sudah di bawah pedang musuhnya, berbaring bertelantang di hadapan musuhnya, tapi akhirnya orang itu tetap selamat dan tidak mati dan tidak kalah. Ya, karena ada suatu cerita orang yang mengamalkan ini kemudian ketemu ular yang sangat besar, ular piton yang lebih besar dari orang itu. Umpama dimakan ya bisa langsung masuk itu saja. Orang sudah merasa kehabisan pikiran karena sudah tidak bisa lari. Ya akhirnya sudah pasrah kepada Allah. Tapi kemudian tiba-tiba ada orang datang menolong dan mengalahkan ular piton itu. Kemudian ular piton bisa kalah dan orang itu selamat. Tanya orang itu kepada orang yang menolong, kamu siapa? Kok menolong saya? Jawabnya, ya pokoknya tidak mau memberitahu. Sampai berkali-kali ditanya tetap tidak mau. Akhirnya sampai sumpah, wallahi saya bertanya, kamu itu sebenarnya siapa? Kok menolong saya? Tiba-tiba datang. Akhirnya karena sumpah, yang menolong itu mengatakan, saya adalah laqad ja'akum. Saya adalah laqad ja'akum. Mungkin ya itu adalah khotim dari laqad ja'akum itu. Ya akhirnya selamat dari ular piton. Tadi selamat dari pedang musuh. Ada orang yang sering saya ceritakan sudah umur 60 mengamalkan ini sampai akhirnya 120 dia tidak bisa, tidak meninggal, tidak mati. Ya karena malaikat Israel ini tidak mau mencabut nyawa orang yang orang itu membaca ini 3 kali. Pagi 3 kali, sore. Oleh karena itu maka ya ini sangat baik dalam kita menghadapi virus corona COVID-19, aktif membaca pagi dan sore laqad ja'akum, ya insya Allah walaupun kecil tapi khotim laqad ja'akum itu ya tetap tahu gitu ya. Insya Allah nggak kalah juga dengan virus itu. Insya Allah nanti akan ya dimusuh itu, karena ular piton saja yang sebesar itu ya dikalahkan, apalagi cuma kecil gitu. Nah, ini insya Allah orang yang bisa mengamalkan ini selamat dari kematian. Kemudian yaman huwa fi'ul wikain dan seterusnya, ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan, hafalan dan ilham dari Allah, mendapatkan suatu petunjuk di dalam hati, kefahaman di dalam hati yang seperti kefahamannya malaikat ya, yang diberikan oleh Allah. Nah, ini guru saya mengatakan orang mengamalkan ini itu biasanya nanti
akan dianggap orang itu adalah orang yang alim. Ya karena ya biasanya begitu, punya suatu kefahaman-kefahaman yang tinggi. Kemudian Rabbis Rohli dan seterusnya dibaca 100 kali, mempermudah belajar dan mengaji, memperlancar rizki dan biaya ketika sedang belajar. Jadi ketika mondok mengamalkan ini biasanya itu lancar kirimannya gitu. Kemudian Allahumma anta rabbila ilaha illa anta dan seterusnya, ini adalah keselamatan dirinya, jasadnya, hartanya, bahkan itu lebih khusus pada kebakaran. Orang yang mengamalkan ini insya Allah hartanya dijaga oleh Allah, utamanya adalah dari kebakaran. Karena ini amalan sahabat Abu Darda yang sangat terkenal. Beliau mengamalkan ini, punya toko di pasar, semua toko di situ kebakaran semua kecuali satu-satunya yang tidak kebakaran adalah tokonya sahabat Abu Darda, karena sahabat Abu Darda mengamalkan Allahumma anta rabbi ini. Sering saya ceritakan ketika saya di pondok juga pernah terjadi kebakaran di suatu komplek, di komplek saya, dan waktu itu kamarnya tidak beton, cor-corannya tingkat tapi tidak dari beton, dari kayu. Nah itu semua sudah terbakar, atas saya, depan saya, samping saya, tapi kamar saya adalah selamat. Memang saya ya setiap hari mengamalkan Allahumma anta rabbi ini. Guru saya mengatakan kalau tidak lupa mengamalkan ini, flu saja adalah tidak pernah, yang insya Allah dijaga dari penyakit gitu. Ya, artinya punya sesuai dengan itu. Min syarri nafsi wa min syarri syaiton asyirki wa min syarri kulli dabah ini. Ya apa saja semua insya Allah ada dijaga gitu. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Badanku rasa sejati sejatine rasa manjing ono tengah-tengah Ka'bah. Ini sebenarnya adalah untuk gemblengan, tapi ini tidak gemblengan dan tidak saya ijazahkan gemblengan, tapi ini bisa diamalkan sendiri, yaitu dibaca 450 kali selama 3 hari dan puasa mutih. Puasa hanya makan nasi putih dan air putih. Tidak boleh air itu dikasih garam, dikasih gula, hanya air putih dan nasi putih. Selama 3 hari dan setiap hari membaca 450 kali. Nanti pada ini tidak perlu pati geni dan tidak perlu tarik ruh karena di situ sudah mutih. Nanti kalau sudah hari terakhir dan sudah selesai itu supaya berdoa, dibaca 7 kali, berdoa. Setelah membaca ini 7 kali kemudian berdoa, ya Allah, itu doanya. Dengan wasilah dan barokah sholawat tadi, saya mohon diberi kesaktian yang tidak mempan senjata tajam yang bisa dicoba langsung gitu. Doanya seperti itu. Ya Allah, dengan wasilah dan barokah sholawat tadi, saya mohon diberi kesaktian yang tidak mempan senjata tajam yang bisa dicoba langsung. Insya Allah yang mengamalkan itu tidak ada keraguan untuk mencoba, bisa dicoba sendiri. Ya, itu biasanya begitu. Ya, kemudian juz 2.
Juz 2 dalam Bismillahirrahmanirrahim, wa haqqillahil wahidi al-ahadi dan seterusnya. Ini adalah sumpah kepada Allah dengan diawali bismillah, wa haqqillah dan seterusnya, itu ada semua adalah sumpah-sumpah. Ini ada mempunyai satu kehebatan. Kalau ditulis di kertas, kemudian tulisan itu ada di bawah, insya Allah orang ini nanti yang bawa tulisan itu, walaupun tidak yang menulis, untuk orang lain juga bisa, akan diberi keselamatan. Yaitu adalah kalau ditaruh di harta ya harta, kalau ditaruh di kendaraan ya kendaraan, dibawa dijadikan kalung ya nanti orangnya. Jadi itu ada biasa selamat semuanya insya Allah, karena ini ada sudah sumpah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah membaca Fatihah 41 kali, surat Yasin dan seterusnya. Ini adalah merupakan, kalau istilah Jawa adalah untuk berjonggo. Berjonggo itu adalah untuk memberi pagar kepada orang yang punya hajat. Jadi untuk memagari kalau orang itu punya hajat, apakah itu manten, mantu, atau itu khitan dan lain sebagainya, hajat-hajat apa yang insya Allah nanti akan aman, akan barokah dan tidak bisa dicuri oleh orang-orang yang membantu. Karena orang-orang itu biasa kelihatannya membantu tapi akhirnya mencuri juga. Makanan-makanan itu bisa habis bukan untuk tamu tapi dicuri oleh pembantu-pembantunya itu. Istilah Jawa pelatin, wong sing rewang tapi ngentek-ngenteki. Itu insya Allah dia tidak perlu berjonggo lah istilah, tidak perlu mencari orang, tapi dia amalkan sendiri, insya Allah nanti sudah selamat. Kemudian yang ketiga, inna rabbi latiful lima yasha dan seterusnya, dibaca 15 kali setiap selesai sholat fardu. Jadi diberi kemudahan mendapatkan dagangan. Ya ini istiqomah baca itu ya insya Allah nanti kalau orang itu dagang akan mudah mendapatkan dagangan. Jika mencari kendaraan juga mudah mendapatkannya. Jika mencari papan atau tanah ini ada juga cepat bisa mendapatkannya. Malam madakhul min haitsu amarukum mabum makan dan seterusnya, dibaca 7 kali ketika akan belanja barang dagangan. Jadi nanti atau menagih hutang, insya Allah dagangannya banyak untungnya. Jadi kalau akan kolaan itu insya Allah nanti akan dapatkan keuntungan yang banyak kalau baca itu. Ayat kursi, Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Ini kaifiah untuk memagari rumah. Ini bisa diamalkan dengan membaca menghadap ke barat 1 kali dan ke utara, ke timur dan selatan dan ke atas. Itu insya Allah nanti akan ya bisa untuk menjadi pagar di rumah itu yang insya Allah selamat dari maling, insya Allah rizkinya barokah. Musubah alaiya rizko, ini adalah untuk rizki, kelancaran rizki. Allahumma inni qad istauda'tuka, ini adalah untuk daya ingat biar ilmu yang diberikan oleh Allah adalah tidak hilang. Allahumma ja'alni mahbuban adalah untuk mahabbah. Kemudian fahamna Sulaiman wa kullan ataina, ini adalah dengan khasiat dengan kaifiah 21 kali. Ini khasiatnya adalah mudah mencari ilmu. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil nabatil kana zauqa,
ini ada bisa untuk kita biar tidak takut kalau kita akan berpidato ceramah atau kita baca di suatu tempat, di ladang, di sawah, biar nanti orang apa istilahnya tempat-tempat itu yang mengganggu ada bisa lari dari jin-jinnya itu. Jadi di sini saya jelaskan untuk menghadapi jin, apabila jin itu ada di sawah, ada di tanah lapang, itu bisa dengan wakul ja'al haqqu, dibaca 3 kali. Bisa dengan Allahumma innaka salatta, nanti akan ada di juz yang setelahnya. Allahumma innaka salatta dan seterusnya. Apabila jin itu ada di rumah, maka yang dibaca ayat kursi. Dan jin itu biasanya bertempat di pojok-pojok rumah, di pojok-pojok kamar. Itu perlu didatangi, dan kalian biar bisa interaksi dengan jin dan akhirnya bisa tahu jin dan bisa merasakan jin. Itu dimulai dari situ belajarnya. Kalau ada rumah yang kurang enak rasanya atau sering mimpi yang tidak enak, yang tidak menakutkan, datangi saja tempat di pojok itu. Kalau orang itu tidur kepalanya di barat umpama, berarti jinnya itu ya di barat, di pojok. Jadi di sana atau di sana, biasanya begitu. Itu didatangi. Itu dimulai dari situ, nanti akhirnya bisa tahu dengan jin. Datang, nanti ada rasa merinding enggak itu di badannya ini. Kalau ada rasa merinding itu berarti jinnya di situ. Dibacakan ayat kursi. Dan ketika merinding itu hilang, berarti jin itu sudah lari. Kemudian pojok yang lain dilihat ada enggak, kalau enggak ada ya sudah. Itu. Dan kalau membaca ayat kursi itu supaya dibaca ketika membaca wala ya'uduhu hifzuhuma wal aliyul azim, itu 7 kali tidak bernafas atau 1 kali nafas. Itu biasanya jin ada sudah takut sekali. Jadi dimulai dari situ. Coba saja. Pokoknya kalau ada gejala-gejala jin seperti apakah mimpi atau punya anak nangis terus atau apa yang ada rasa kurang enak, coba didatangi saja di pojok kamar, di pojok rumah, dan di situ nanti ada rasa merinding enggak? Kalau ada berarti di situlah ada jin. Ya. Nanti kelamaan itu sudah bisa interaksi dengan jin, akhirnya jin itu enggak perlu datang, itu sudah terasa. Bahkan jarak jauh pun bisa terasa. Ya. Itu mulainya. Jadi itu ayat kursi. Kalau di rumah ayat kursi dan bertempat di pojok. Kalau sudah masuk kepada seseorang, orang kerasukan, orang yang apa istilahnya jin itu ada sebabnya masuk kepada tubuh jasad orang, ini nanti akan bertempat. Kalau tidak di ibu jari karena tangan, ibu jari kaki atau di pundak. Ibu jari tangan atau kaki atau di pundak. Dan nanti yang dibacakan bukan ayat kursi, bukan qul ja'al haqqu, tapi yang Allahumma innaka salatta. Jadi kesurupan-kesurupan itu ada nanti dibacakan yang Allahumma innaka salatta. Nanti ada di juz 4 atau berapa.
Jadi itu untuk menghadapi jin ada caranya, ada seperti itu. Tapi kalau jin itu datang dan pergi, datang pergi, jadi tidak sampai mempengaruhi orang itu kesurupan, tapi ada rasa-rasa yang di dalam hati ada mengganggu tidak enak, mengganggu apa, dan itu biasanya akan maghrib datang, biasanya lagi kalau hari Selasa. Biasanya harinya Selasa, tapi kalau jam biasanya akan maghrib. Dan kalau akan maghrib itu tidak hari Selasa saja, bisa setiap hari. Itu yang dibaca bukan itu. Jadi lain-lain. Itu baik itu sihir, baik itu memang disuruh oleh orang, atau memang tempat itu yang kurang, memang banyak jin. Itu yang dibaca adalah surat Tabbat Yada. Surat Tabbat Yada 100 kali. Itu pokoknya untuk jin-jin ada seperti itu. Itu sihir pun itu bisa hilang. Kalau 100 kali belum, itu bisa 1000 kali. Insya Allah kalau 1000 itu sudah lebih dari hizib nasr. Ya, sudah lebih ampuh dari hizib nasr. Surat Tabbat Yada. Ya, caranya begitu. Orang yang sudah dibuka oleh Allah itu membaca surat itu saja biasanya sudah kelihatan siapa yang mengganggu dan jin itu dari mana dan seterusnya. Itu ketika membaca surat Tabbat Yada, walaupun dari jarak jauh bisa. Ya, itu macam-macamnya amalan. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian alhamdulillahi dan seterusnya, ini adalah dibaca 3 kali setiap pagi dan sore hari. Khasiatnya insya Allah dengan izin Allah apa saja yang diminta ini dikabulkan oleh Allah. Pokoknya tidak ada tujuan jelek. Yang ini adalah untuk liqadha'il hajat. Ya Allah dan seterusnya. Ya Basit, ini ada dibaca 1 kali setelah sholat fardu. Ini ada dijaga oleh Allah dari perkara yang menakutkan. Ditolong Allah menang dengan siapa saja yang memusuhnya. Jadi khasiat-khasiatnya ada banyak, diberi rizki dan seterusnya. Ayat kursi 17 kali ini nanti akan dicintai semua makhluk, didengar dan diterima ucapan, ya maksudnya gampang diterima oleh orang, ditakuti musuhnya, dicintai orang yang tidak memusuhinya. Ini karena apa? Karena di situ ada sifat Allah 2 yang dibaca Nabi Nuh tadi yang saya ceritakan. Di situ ada, yaitu ya Hayyu ya Qayyum. Illallah illa wal Hayyu al Qayyum. Jadi di ayat kursi itu mempunyai satu kehebatan yang tinggi karena ada al Hayyu al Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Allah ini ada bertanggung jawab kepada semua makhluknya, mulai dari memberi makanan, memberi kehidupan dan seterusnya. Qayyum itu ada seperti itu, tanggung jawab Allah ini. Dan Allah ada tidak keberatan kalau hanya satu orang. Bahkan wala ya'udu hifdzuhuma, jaga langit bumi iki lho ora kabotan Gusti Allah. Jadi itu kehebatannya ayat kursi. Kemudian Allahumma indakhula fi surati Sulaiman dan seterusnya. Ini adalah untuk menjinakkan yang punya roh, baik itu manusia atau hewan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ada lebih khusus pada ekonomi. Insya Allah yang istiqomah mengamalkan ini ada diberi kecukupan oleh Allah,
dan diberi rizki yang tidak disangka-sangka. Dari mana arahnya ada tidak disangka-sangka. Orang yang istiqomah mengamalkan ini. Kemudian juz 3 adalah juga tentang rizki, surat Waqiah dengan berbagai macam amalan mulai yang berat sampai yang ringan, dan di situ sampai amalan-amalan yang sangat-sangat berat yang insya Allah bisa diikuti petunjuknya itu. Kemudian surat Al-Fil ini ada bisa untuk mengalahkan musuh, bahkan bisa sampai mati juga, tapi ini harus orang yang berhak mati, yaitu orang yang zalim. Imam At-Tabari mengatakan orang yang zalim sudah tidak bisa diingatkan, itu bisa didoakan dengan membaca surat Al-Fil ini, bisa didoakan dengan bacaan-bacaan yang sehingga sampai kematian. Kemudian amalan seterusnya adalah istikharah Sayyidina Ali yang insya Allah kalau diikuti nanti akan mendapat petunjuk. Kemudian ini di juz 3 ini Allahumma innaka salata yang tadi saya ceritakan itu adalah di sini adalah untuk mengalahkan jin yang sudah masuk di dalam jasad manusia, yaitu orang kesurupan itu. Itu bisa dikalahkan dengan ini. Juga bisa di tanah padang, di kebun, di sawah, di mana itu bisa juga dengan Allahumma innaka salata ini. Seringkali saya mengamalkan ini dan orang sampai jin itu ya apa istilahnya berteriak-teriak kesakitan. Karena kalau sudah dikatakan Allahumma fa'ayishu minna, itu jin itu panas sekali itu. Panas sekali itu. Mulai Allahumma fa'ayishu itu sudah panas. Kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sembukmun dan seterusnya. Ini adalah dibaca di tempat ketika takut sambil menghadap kiblat agar aman dari pencuri. Jadi ini kalau ada penodong gitu, begal, insya Allah ini yang diamalkan. Kemudian doaul faraj ini adalah bagi orang yang sakit, susah, tidak tahu dari mana kok susah, itu bisa dibacakan ini biar bisa hilang kesusahan itu. Tapi kalau itu memang karena hatinya, jadi ulu hati itu yang sakit, hati bukan hati ulu hatinya. Ini ada, yaitu ramuan-ramuan, itu seperti yang saya tulis di buku petunjuk Madu Asma. Itu ada banyak yang petunjuk-petunjuk itu adalah petunjuk Allah yang ya saya diberi petunjuk itu karena ada orang yang sakit aslinya. Dimulai dari orang yang sakit kista, ya alhamdulillah itu saya punya buah naga di pinggir situ, di dekat kali itu, diberi petunjuk oleh Allah. Ya alhamdulillah kok bisa sembuh tanpa operasi. Ada orang yang sakit kekurangan darah dan itu harus opname karena akan transfusi darah. Kata dokter tidak ada obat satupun untuk menambah darah, kata dokter. Kalau ada ya saya kasih resep. Nah, orang itu tidak mau, tapi sudah kelihatannya itu sudah parah gitu. Ya akhirnya saya kasihan, ya oleh Allah diberi petunjuk, yaitu ada buah akasia, pohon akasia yang di sana di timurnya
bangunan itu, ya alhamdulillah itu bisa. Ya sampai sekarang banyak orang yang yang setiap minggu transfusi darah itu saya suruh minum itu, ya akhirnya bisa sembuh. Banyak petunjuk-petunjuk dari Allah yang ya alhamdulillah bisa sembuh. Ada orang yang ya di situ sudah ada punya gondok. Itu gondok itu kan ada seperti apa di leher itu mentol gitu, sampai satu sama dengan telur gitu, sebesar telur. Ya bingung nanti kalau lebih besar lagi gimana. Ya akhirnya alhamdulillah di situ ada, sudah saya tulis mulai buah cerme, kemudian ada bimbing ulu, termasuk yang memang dibantu yodium, yang garam yang yodiumnya adalah tinggi, ya akhirnya tapi sembuh. Kemudian ada lagi ya macam-macam lah, pokoknya orang yang sakit payudaranya karena ternyata waktu datang bulan itu belum bisa, ya itu pokoknya di situ juga ada macam-macam. Insya Allah itu termasuk ini yang orang bangun tidur itu biasanya merasa cemas, merasa gelisah, merasa susah, padahal tidak ada yang disusahkan. Oh itu ulu hatinya, ya, itu ada di situ juga. Jadi insya Allah banyaklah petunjuk-petunjuk yang saya tulis di dalam buku petunjuk madu asma itu. Tapi tidak boleh hanya madunya saja, harus kedua-duanya. Itu ya, untuk pengobatan. Banyak pokoknya, termasuk sakit jantung, ya macam-macam lah. Jadi ini kalau memang sakit zohir itu tidak pakai du'aul faruj ini. Tapi kalau itu bukan zohir itu ya insya Allah du'aul faruj ini bisa, susah itu bisa hilang. Kemudian yang ketujuh adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Ini kalau dibaca 170 kali ini ada sesuai dengan nisabnya. Nisabnya ayat kursi itu ada 170. Kalau 17 itu ada ringkasan, dihilangkan nolnya, itu menjadi 17. Ya insya Allah amalannya ada seperti khasiatnya adalah lebih daripada yang 17. Sebenarnya untuk segalanya itu sudah cukup, karena di situ ada Al-Hayyul Qayyum itu. Tinggal apa yang diminta. Gitu. Kemudian laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini kalau dibaca 7 kali setelah sholat, kalau 3 kali akan diselamatkan dari kematian. Tapi kalau 7 kali ini akan dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah nanti di mahsyar pun, insya Allah di akhirat pun ya tidak masuk neraka. Kalau masuk neraka berarti tidak mulia. Insya Allah selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ini sholat hajat, kita punya hajat diikhtiari dengan sholat. Ini membaca bismillahnya adalah 12.000 kali dan seterusnya. Kemudian yang juz 4 ini adalah merupakan suatu raja-raja. Ya nanti tinggal nulis saja, insya Allah ini sudah ada khasiatnya, sudah ada kaifiyahnya. Yang juz 5 ini adalah merupakan raja-raja juga. Ini juga masih banyak, bisa tinggal nulis saja. Insya Allah diikuti caranya. Yang juz 6 adalah hizib hirzil jausan, ini langsung dari Allah melalui malaikat Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad. Ini 1001 asma Allah. Ini juga lebih pada liqadha'il hajah. Ya sebenarnya khasiatnya banyak sekali, akan tapi
kita punya hajat apa? Insya Allah setelah kita membaca ini, kita berdoa kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, insya Allah dikabulkan. Kata guru saya yang mengamalkan ini syaratnya harus sudah umur 17 ke atas. Sebelum umur 17 belum boleh mengamalkan. Yang kedua, guru saya mengatakan bahwa yang dianjurkan bagi yang mengamalkan ini supaya yang ikhlas. Katanya cuma begitu, ikhlas. Yang penting ikhlas, insya Allah nanti akan dikabulkan. Kemudian hizib juga, hizib nasor ini dan hizib-hizib yang lain yang ada di sini adalah intinya hizib itu adalah untuk menjaga diri dan bisa mengalahkan musuh. Bahkan musuh kalau tidak berhenti memusuhi bisa mati. Itu hizib itu begitu rata-rata, tapi yang keras adalah hizib nasor ini. Kalau hizib nawi itu juga seperti itu, tapi tidak sekeras hizib nasor. Ya insya Allah kalian semua bisa mengikuti cara dan kaifiyah, insya Allah khasiatnya ada sudah tertulis. Kemudian yang ke-8 ini adalah merupakan suatu solawat. Hampir semua solawat. Solawat itu adalah berkhasiat tinggi, mulai dari kesaktian, ekonomi, dan insya Allah tidak akan kerepotan hidup. Orang yang mengamalkan solawat rata-rata minimal adalah 600 kali. Istiqomah apa saja solawatnya bisa 600 kali, insya Allah tidak akan kerepotan hidup. Dan apabila 10.000 kali, insya Allah walaupun solawat itu pendek, hanya sholawat ala Muhammad itu insya Allah akan mudah dipilih kalau kita dalam keadaan ya istilahnya melamar, menjadi guru, melamar, menjadi PNS, menjadi apa, ya insya Allah mudah, gampang dipilih. Dan ini kalau sholawat fatih itu mulai dibaca 1 kali saja, ya insya Allah ini keterangan dari kitab Afdhalus Sholawat ada selamat dari api neraka. Orang bisa membaca 1 kali saja sholawat fatih ini, insya Allah selamat dari neraka. Apalagi sampai berkali-kali, insya Allah akan dibuka alam gaib, akan dibuka hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh mata dan telinga. Insya Allah dengan sholawat fatih itu, sholat munjiat dan seterusnya, yang soal rata-rata seperti itu sholawat. Kemudian yang juz 9 adalah merupakan amalan-amalan yang kebanyakan di sini adalah untuk jami'il amrod, untuk segala macam penyakit. Insya Allah kalian semua membaca Al-Fatihah 70 kali dan seterusnya. Ya ini adalah untuk menyembuhkan semua penyakit, jami'il amrod. Kemudian termasuk lagi yaitu adalah yang kedua. Yang ketiga ya bersama, semua adalah penyakit, untuk penyakit secara umum. Kemudian yang juz 10 ini adalah ditulis dan seterusnya untuk menghilangkan sihir. Jadi kalau disihir, insya Allah dengan cara ditulis seperti ini kemudian diminum, insya Allah nanti bisa untuk menghilangkan sihir, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Dan seterusnya juga banyak juga yang senada untuk menghilangkan sihir, untuk menghilangkan jin jahat dan seterusnya. Kemudian yang juz 11 ini asma al-husna yang dibarengi dengan kalimat thayyibah lain seperti umpama alimun bidzatis sudur,
lau anzalna hadzal Qur'an dan seterusnya. Jadi Asmaul Husna yang seperti itu ya insya Allah nanti akan berkhasiat yang tinggi, dimuliakan musuh dan seterusnya. Tapi kalau yang nomor satu ini, Allahumma inni as'aluka ini asyhadu annaka la ilaha illa anta. Ini ada as-somatnya ini. Jadi ini pokoknya Asmaul Husna. Ada as-somatnya. Ini dicukupi semua kebutuhan. Karena as-somat itu maksudnya Allah dibutuhi. Jadi semua itu tidak ada yang tidak butuh kepada Allah. Semua makhluk ada pasti membutuhkan. Nah, orang yang baca itu ada dicukupi oleh Allah. Gitu. Kemudian Allahumma inni as'aluka nomor 3 ya. Allahumma inni as'aluka in bi annalaka alhamdu. Maksudnya alhamda. Bi annalaka alhamda la ilaha illa anta wahdaka. Dan seterusnya ini adalah faedahnya dimuliakan musuh, dicukupi semua kebutuhan. Kemudian yang keempat yaitu sholat 2 rakaat setelah sholat dibaca 41 kali setiap hari. Ini insya Allah khasiatnya adalah dihilangkan kesulitan dan semua yang menyusahkan. Ini ahya sarohaya. Ini yang al-hayyul qayyum yang diamalkan Nabi Nuh ini. Ahya sarohaya. Ahya saroh al-hayyul qayyum. Ini adalah bukan hanya haya tapi ada saronya. Ahya sarohaya. Ini adalah yang diamalkan Nabi Nuh itu. Ini kaifiahnya dibaca 1000 kali setiap hari. Faedahnya selamat dari tenggelam. Ya karena ya seperti Nabi Nuh tadi itu di laut selamat dari tenggelam. Kalau kita naik kapal laut supaya baca itu dihilangkan kesulitan dan semua yang menyusahkan, dicukupi semua kebutuhannya di dunia dan dikabulkan hajatnya. Ahya sarohaya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda dan seterusnya. Ini adalah juga 1000 kali. Khasiatnya ada bisa dibaca Allah dan seterusnya. Ini semua ada asma al-husna. Juz 12 juga masih asma al-husna. 13 juga seperti itu sampai juz 15. Insyaallah bisa difahami kalian membaca kaifiah dan khasiat. Khasiat itu semuanya adalah asma al-husna. Dan nanti ada juga asma azam juga dari asma husna. Kemudian juz 16 ini sholawat, tapi ini kebanyakan ada dari Ibnu Arabi, seorang wali yang sangat tinggi ilmu tauhidnya sampai mengarah kepada fana, mengarah kepada jam'u. Ini adalah Ibnu Arabi, sehingga kitabnya ada sulit untuk difaham karena ya omongannya orang yang fana dan jam'u itu. Tapi di sini punya sholawat Sirril A'zam. Ya, seperti yang nomor 1 ini. Ada hizib. Ya, nanti khasiat dan sudah saya tulis semua. Hizib-hizibnya juga. Kebanyakan pokoknya juz yang 16, 17 dan seterusnya ini ada dari Ibnu Arabi dan itu selawat-selawat dan kebanyakan juga hizib-hizib. Bahkan di sini juga banyak yang sampai pada tingkatan futuh kasfi, dibuka oleh Allah. Bagaimana bisa mengetahui sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, bisa ketemu roh dan seterusnya. Insya Allah ini adalah juz-juz yang akhir adalah membahas itu semua. Ya nanti bisa dibaca. Dan
bisa melihat di ijazah-ijazah sebelumnya kalau ada yang kurang jelas. Ini akan saya ijazahkan mulai juz 1 sampai 20. Nanti kalau saya mengucapkan ajastukum, supaya jangan sampai ada yang ketinggalan menjawab qabiltu al ijazah, qabiltu al ijazah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mendapat manfaat dan barokah dari aurat yang saya ijazahkan. Al-Fatihah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jami'al aurat wal kalimat at-thayyibat fi kutubi al-ijazah al-kubra minal juz al-awwal hatta juz al-isrin jami'aha ajastukum. Ya, insyaallah semua sudah menjawab dan sah. Insyaallah sudah bisa diamalkan. Mudah-mudahan betul-betul manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina. Kemudian saya ijazahkan ini sanad kitab ini, ringkesan dari semua kitabnya Syekh Yasin Padang, semua sanadnya Syekh Yasin Padang. Yang kitab atau sanad Syekh Yasin Padang itu bisa dikelompokkan pada 4 kelompok. 1 kelompok kitab yang khusus dengan nama-namanya, baik itu kitab fikih, kitab nahwu, balaghah dan seterusnya. Yang kedua adalah kelompok kitab tapi funnya macem, jadi nahwu umpama, jadi bukan nama kitabnya tapi nahwu, sampai Sayyidina Ali, sampai Nabi, sampai malaikat Jibril. Jadi ada fun fikih, ada fun hadis, ada fun. Jadi yang kedua ini ada fun. Yang ketiga adalah hadis, kitab-kitab hadis. Itu ada Syekh Yasin Padang punya sanad. Yang keempat ini ada hadis-hadis musalsal. Hadis-hadis musalsal. Nanti yang termasuk akan saya ijazahkan adalah hadis musalsal bil musafahah, pakai jabat tangan itu. Di sini adalah ditulis oleh muridnya yang disebut adalah sebagai katibnya Syekh Yasin Padang. Itu yang ditulis oleh muridnya, yang itu ada merupakan katib, yaitu Syekh Nuruddin, Muhammad Nuruddin Marbu. Ini saya dapat ijazah dari beliau, dan beliau ada punya seperti itu, bisa kita mendapatkan sanadnya Syekh Yasin Padang dengan melalui kitab ini. Maka kitab ini akan saya ijazahkan. Nanti juga qabiltu al ijazah kalau sudah saya mengatakan ajastukum. Ayyuhal hadirin wal hadirat, al kitab al awail wal awakhir wal asanid, hadzal kitab ajastukum.
Kemudian Dalailul Khairat ini ada suatu amalan yang insya Allah orang yang mengamalkan ini ada di samping akan diijabah, dikabulkan hajatnya, tapi insya Allah tidak akan kerepotan. Hidup di dunia ini insya Allah ekonomi akan dicukupi oleh Allah, tidak kerepotan, bisa mengamalkan ini. Dan di sini nisabnya tanpa puasa diamalkan mengikuti petunjuk ini hari per hari adalah nisabnya 4 tahun. 4 tahun hijriyah. Ya, pakai tahun hijriyah. 4 tahun. Jadi supaya dicatat bukunya itu kalau mengamalkan mulai hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Karena lama 4 tahun. Tapi itu tanpa puasa. Dan bisa diamalkan dengan puasa cukup 2 tahun. Dan bisa diamalkan dengan membaca khatam setiap awal hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Khatam setiap hari, tanggal muda, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setelah itu sudah tidak baca. Besok Senin muda mengamalkan lagi, baca khatam. Senin muda, khatam, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Kemudian setelah itu sudah tidak mengamalkan lagi. Nah ini nanti juga saya ijazahkan dijawab dengan sama. Qabiltu al-ijazah. Ayyuhal hadirin wa hadirat. Kitab Dalailul Khairat bil kaifiyah al-mazkurah ajastukum. Ya. Kemudian ijazah al-kutub al-kasirah. Hadzal kitab awalan hadzal kitab mujarrabat Dairobi, kemudian manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sirrul Jalil, Manba Usulil Hikmah, Wazinatul Asrar, Al-Aufaq, As-Sifa Bid-Du'a, Samsul Ma'arif. Hadhil kutub al-mazkurah wa ma fiha jami'aha ajastukum. Al-Fatihah. Ya, kemudian terakhir ini hadis musalsal. Apa perlu diadakan tanya jawab dulu, setelahnya itu nanti saya ijazahkan hadis musalsal ini langsung, setelah itu musofahah. Setelah musofahah langsung duduk lagi doa akhir majelis gitu ya. Gitu. Jadi ini dibuka pertanyaan dulu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah dialog interaktif bersama beliau Romo Kyai Haji Ahmad Yasin Ashmuni selaku Al-Mujiz. Untuk itu maka kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya terkait seputar ijazah ataupun seputar ilmu hikmah lainnya, kami persilahkan. Dan untuk
jamaah yang ingin bertanya dipersilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Nanti mikrofon akan diberikan oleh panitia. Dan nanti setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh beliau Al-Mujiz untuk lebih jelasnya. Dan setiap penanya hanya satu pertanyaan saja untuk memberikan waktu kepada jamaah lain untuk bertanya juga. Monggo kami persilahkan yang ingin bertanya kepada panitia, dimohon untuk mempersiapkan mikrofon. Ya, silahkan. Silahkan perkenalkan nama dan asalnya, terus kemudian pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Sumadiosan dari Malang. Yang kami tanyakan adalah, bolehkah pengamalan Dalaitul Khairat itu dilakukan berjamaah bersama juga orang yang belum diijazahi atau belum mendapatkan ijazah? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula badhe tanglet mengenai kitab Sirul Jalil. Ngapunten, perkenalkan nama dan asalnya terlebih dahulu. Nama saya Subhan Muhadi dari Lamongan. Untuk baca sekilas di buku Sirul Jalil itu ada pesugihan-pesugihan, istilahnya di sampingnya itu ada pesugihan, ada kantong ajaib dan lain sebagainya. Apa hal tersebut itu kalau dilakukan itu bisa membahayakan bagi pembacanya atau membahayakan keluarganya dan lain sebagainya? Tentang kantong ajaib, uang bisa hadir sendiri seperti itu Romo Yai. Terus yang kedua, di juz yang 20 niki kula wau saya baca itu untuk amalan di hari Ahad niku mboten wonten. Napa mboten ketulis napa pancen kalau hari Ahad niku mboten wonten? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama. Silahkan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin saking Mojokerto. Nah, ngapunten badhe tanya masalah barang asmaan, barang azimat niku Yai. Niki napa pertama niku enten pantangane napa pripun gitu. Nah, terusan napa saged luntur secara alami ngoten. Istilahnya kan usaha enten persaingan ngoten. Akhirnya kali orang nopo sing iso niku ditarik kemanfaatin niku nopo saged ngoten maksud kula. Artinya luntur secara alami ngoten. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Bapak Ahmad dari Malang. Pertanyaannya adalah, bolehkah mengamalkan Dalailul Khairat bersama dengan orang banyak dan juga orang-orang tersebut belum pernah
melakukan ijazah dalailul khairat. Ngaten. Ya. Orang yang mengamalkan diijazahi dulu gitu ya. Jadi ya yang sekarang hadir itu bisa mengijazahkan kepada orang lain yang sudah diamalkan. Ya walaupun belum selesai, belum sampai 4 tahun itu sudah boleh mengijazahkan. Saya sudah membaca 1 kali, setelah itu sudah bisa mengijazahkan kepada orang lain. Gitu. Jadi supaya diijazahi dulu, setelah itu diajak mengamalkan. Gitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu dalam kitab Sirul Jalil itu ada penjelasan mengenai pesugihan, ngaten nggih. Nah, pertanyaannya adalah penjelasan tentang apa? Pripun? Di situ ada apa? Ada dalam kitab Sirul Jalil ada penjelasan mengenai pesugihan. Pesugihan. Mohon maaf, Bapak siapa tadi dari Lamongan? Mengenai apa? Pesugihan. Kesugihan. Kantong ajaib, apa? Kantong ajaib, uang bisa datang sendiri. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Ya artinya maksudnya kesugihan ini bukan tuyul, itu bukan ya. Nggih. Kantong ajaib. Di kitabnya niku tertulis di catatan kaki ku pinggiring ngoten nggih. Rama Yai niku wonten tulisane pesugihan nggih, ngapunten ngoten lho. Mboten tajlibur rezeki mboten ngoten. Lah niku mbahayaken dateng si wirid ahli wirid niku wau napa mbahayaken dateng keluarga ngoten lho. Matur nuwun. Ya karena bisa mendapatkan uang itu terus akhirnya dikatakan kesugihan gitu. Apa begitu kira-kira? Ya mungkin gitu. Tapi pokoknya selama yang mendapatkan atau yang didapatkan itu adalah merupakan uang-uang yang dari emas lah, dari emas perak yang memang bukan uang kertas ya. Kalau uang kertas itu ya pasti itu ya dari mana kan ciptaan siapa dan seterusnya itu kan ainnya itu artinya ainnya itu kan tidak bisa memberi manfaat lah ainnya. Ya itu tidak bisa. Tapi kalau emas dan seterusnya itu kan ainnya itu kan bisa. Jadi tidak masalah gitu loh. Kalau dinar umpama dinar dan dirham gitu. Istilahnya yang ainnya itu apabila tidak bermanfaat ya itu ya tidak bisa. Ya pokoknya saya kalau ada orang bisa menggandakan uang umpama saya itu saya tidak setuju. Jadi itu pasti nanti ya mencuri yang jinnya itu ya dari mana itu uang itu ya itu tuyul ini, jinnya mencuri. Tapi kalau itu sebangsa emas perak itu kan ainnya kan memang sudah bermanfaat, sudah bernilai itu ya tidak apa-apa gitu. Tapi yang di Sirul Jalil itu apa emas perak itu ya, dinar dirham gitu. Ya kalau itu tidak masalah gitu. Insyaallah. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya masih sama, yaitu dalam juz 20 itu ada amalan di hari Ahad, akan tetapi tidak ada amalan tersebut. Seperti itu. Maksudnya ngeten Pak Moderator. Semua hari itu ada,
saya baca niku wonten tapi hari Ahad mboten wonten ngoten lho. Napa cetakan kula sing mboten wonten napa pancen mboten wonten aurat yang dibaca ketika hari Ahad ngoten. Niku lak wonten Jumat, Sabtu sampai 6 hari terus Ahadnya niku mboten wonten ngoten. Hari Ahadnya tidak ada. Apa yang ditanyakan apanya? Wirid aurat Ahad niku Yai. Niku memang napa mboten wonten napa pancen mungkin cetakane mungkin mboten napa mboten katut pripun ngoten. Mana halaman berapa itu? Ya, halaman berapa? Oh. Nggih, Juz 20 halaman Juz 20 halaman 8 kali 9 niku lak wirid Yaumus Sabti. Lah niku sing Ahad mboten wonten ngoten. Aurat di hari Ahad itu enggak ada. Nggih. Apakah memang tidak ada atau memang cetakannya yang kurang? Yaumus Sabti. Terus setelahnya itu niku dimulai dinten Senin mulai halaman 3 sampai halaman mulainya kan Senin. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mengapa kok tidak ada hari Ahad? Cuma sampai Sabtu. Gitu. Nggih, bilih cetakane mboten katut napa pancen mboten wonten ngoten nggih. Nah, ini kan sudah hatam tuh hari Sabtu itu sudah walad dzolin. Nggih. Jadi kan sudah hatam. Jadi tidak harus ya memang enggak sampai seminggu, jadi cukup 6 hari. Karena sudah walad dzolin. Ya. Oke. Jadi tidak masalah gitu loh. Nggih. Bukan masalah cetakan-cetakan ini. Ini kan sudah hatam masalahnya. Sampai Sabtu. Doa ikhtitipanipun niku Yai. Yang 7 kali niku setelah selesai semua nopo per hari ngoten Pak Yai. Oh ya sudah selesai. Kalau sudah selesai. Doa ikhtitam. Nggih. Matur nuwun, ngapunten Kang Kathah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Kang Saifuddin dari Mojokerto. Bertanya tentang azimat. Pertanyaannya adalah apakah azimat itu bisa meruntuhkan untuk daya saing? Coba pakai mikrofon biar lebih jelas. Niku di apa nama luntur secara alami ngoten Pak Ustaz. Diruntuhkan secara alami. Maksudnya niku enten saingan usaha nggih ya. Niku orang pintar niku narik ngoten nah. Napa saged luntur secara alami ngoten ya. Yang runtuh itu apanya? Luntur secara alami. Napa nek sing kayak ditarik kali dukun ngoten lho Mbak Yai. Napa saged ngoten? Yang runtuh itu apanya? Nggih. Apanya yang luntur itu apanya? Kemanfaatannya ngoten. Oh, khasiatnya. Nggih. Hilang. Nggih. Khasiatnya bisa hilang Kak gitu. Nggih. Apakah khasiatnya bisa hilang? Runtuh. Runtuh maksudnya hilang kan? Hilang. Kados niki lho ya napa kados koyo ditarik kali orang pintar ngoten kemanfaatane. Ya pokoknya akhirnya tidak berkhasiat kan gitu ya. Hilang kan gitu kan. Yang dimaksud runtuh itu. Ya.
apakah bisa runtuh, bisa hilang secara alami? Ya saya kira ya tidak bisa. Itu selama masih ada tulisannya itu ya, masih ada tulisannya. Kalau tulisannya sudah hilang ya hilang. Ya, selama tulisannya itu masih ya masih gitu. Umpama itu dibawa ke jeding itu ya memang ada dua pendapat. Satu pendapat kalimat thayyibah dibawa ke kamar mandi itu haram mutlak, itu ada. Ada yang berpendapat tidak apa-apa selama tidak bersentuhan dengan najis. Walaupun dibawa ke situ tidak bersentuhan, dikantongi cara istilahnya. Ya itu kan tidak bersentuhan. Itu tidak apa-apa. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu walaupun dibawa ke situ ya tidak runtuh gitu maksudnya. Tidak hilang khasiatnya gitu. Jadi masalah ada yang berpendapat haram itu ya haram, tapi tidak meruntuhkan, ya tidak menghilangkan khasiat itu. Artinya begitu. Tapi kita bisa mengikuti pendapat yang selama tidak bersentuhan. Karena sekarang ini kan ada kalung ditulis Asmaul Husna dan seterusnya. Udah dicepot, ditaruh di luar, ya diambil orang, itu emas. Ya. Nah itu mengikuti pendapat selama tidak bersentuhan gitu. Ya itu begitu saja, gitu lebih ringan itu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, terus sudah. Ngapunten Yai, mboten kados niku maksud kula. Tor mungkin niki saking masih niku sing ditanglanaken kados niki. Semisal saingan dalam jual beli. Terus amalan kita itu apakah bisa ditarik oleh dukun? Apakah bisa gitu? Ya azimatnya kita itu apakah bisa ditarik oleh dukun lain gitu? Bisa dikalahkan enggak ya. gitu? Apakah dukun bisa menarik azimat kita saat kita bersaing dengan penjual yang lain? Maksudnya seperti itu. Ya insya Allah kalau kalimat thayyibah itu kok tidak bisa itu, ya, gitu saja insya Allah. Ini kan kalimat thayyibah ya. Jadi ya'lu insya Allah selalu menang lah, selalu menang. Insya Allah begitu. Dengan kalimat-kalimat thayyibah ya, yang kita amalkan itu, ya, insya Allah tidak kalah lah pokoknya. Ya, kami buka pertanyaan lagi, silahkan panitia, silahkan berdiri, sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Mustaqim dari Tuban. Untuk pertanyaan, di dalam juz 1 untuk nomor 8 dan nomor 10. Mohon maaf, mikrofonnya jangan terlalu dekat biar lebih jelas. Untuk di dalam juz 1 nomor 8 dan nomor 10, apakah ilmu tersebut bisa diisikan untuk orang lain? Dan kalaupun bisa, mohon dijelaskan caranya gimana, Yai. Terima kasih. Baik, selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mas Budi dari Banyuwangi. Terus terang ini sama saya teman sekitar belum paham tentang cara mengamalkan Dalailul Khairat. Belum paham cara membacanya, mana yang dibaca, ini belum paham sama sekali. Sekian, terima kasih. Tidak usah izin. Baik, silakan. Putri. Sudah. Satu pertanyaan lagi di sesi ini. Mas, bagian ibu-ibu belum. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Mas, permasalahan saya sendiri, saya selama 3 bulan ini
merasa diri saya itu ketakutan, ya seperti boneka lah. Nah terus seandainya kita sendiri dalam masalah seperti ini, mungkinkah kita bisa mengamalkan yang ada di buku-buku ini tadi sebelum diri saya bebas dari istilah bebas dari gangguan yang lain gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, di kitab juz 1 nomor 1 sampai 10 nggih. Niki apakah bisa diijazahkan kepada orang lain? Terus kalau bisa, bagaimana caranya? Ngaten nggih? Jadi tadi untuk nomor 8 dan nomor 10, apakah bisa untuk digemblengkan ke orang lain? Dan kalau bisa, bagaimana caranya? Nomor 8 dan 10. Iya, di juz 1. Apakah bisa diijazahkan kepada orang lain seperti itu? Iya, bisa digemblengkan ke orang lain. Oh. Ya. Pertanyaan pertama, dalam juz 1 nomor 8 sampai 10, apakah bisa kita menggemblengkan itu kepada orang lain? Kalau bisa, bagaimana caranya? Ngaten. Ya, ini memang bukan ijazah untuk gembleng kepada orang lain, tapi untuk mengamalkan sendiri. Tapi suatu yang dibacakan tadi itu umpama nanti disebulkan, ditiupkan di air, itu ada nanti akan bisa dicoba gitu. Tapi ini belum untuk orang lain gitu. Jadi ini nanti ada kalau untuk gemblengan pada orang lain itu memang tidak saya ijazahkan, karena saya belum diberi ijazah, istilahnya belum diizini lah untuk mengijazahkan gemblengannya gitu. Gemblengannya itu memang ini tidak saya ijazahkan gitu. Jadi ini untuk amalan sendiri gitu maksudnya. Ya. Terus? Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Budi dari Banyuwangi, menanyakan tentang cara mengamalkan kitab Dalailul Khairat. Cara pengamalannya itu seperti apa? Ya, diikuti dimulai dari kita istighfar dulu, dan itu sholawat Nabi dan seterusnya. Kemudian hari per hari, setelah itu hari Senin apa, hari Selasa apa, mengikuti hari per hari itu. Jadi dimulai dari istighfar dulu dan seterusnya, kemudian ikuti hari per hari gitu. Ya. Terus? Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Putri, bahwa beliau dalam 3 bulan terakhir itu mengalami gangguan entah itu sihir atau apa. Terus pertanyaannya, apakah beliau bisa menangkal itu semua dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang telah diijazahkan? Ya, itu yang tadi saya katakan adalah dengan surat Tabbat Yada itu. Ya. 100 kali, kalau umpama belum mempan 1000 kali, tapi insya Allah 100 itu biasanya sudah cukup. Ya, mungkin cukup ini. Cukup. Ya. Setelah itu ini akan saya ijazahkan hadis musalsal
musafaha, yaitu adalah Rasulullah mengatakan man sofahani au sofahaman sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa berjabat tangan dengan saya atau berjabat tangan dengan orang yang orang itu pernah berjabat tangan dengan saya dan seterusnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang masih punya sanad jabat tangan sampai pada Rasulullah, semuanya adalah dakhalal jannah, masuk surga. Mudah-mudahan dengan kita punya sanad berjabat tangan meriwayatkan hadis ini, hadis musalsal man sofahani au sofaha man sofahani dan seterusnya, semua rawi-rawi ini adalah mempunyai sanad berjabat tangan sampai pada Rasulullah. Ini kita betul-betul sesuai sabda Nabi, dakhalal jannah. Amin Allahumma amin. Maka dan di sini tidak saya bacakan sanad ini, bihadas sanad saja. Nanti juga qabiltu al ijazah, tapi setelahnya itu adalah berjabat tangan. Ayyuhal hadirun wal hadirat, bihadas sanad al hadis al musalsal man sofahani au sofaha man sofahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Hadzal hadis ajastukum. Ya, setelah itu bisa berjabat tangan. Yang putri nanti siapa? Yang putra bisa. Ya, ini tidak usah berdesak-desak. Yang penting semuanya adalah bisa. Langsung musafaha dengan beliau. Nanti setelah musafaha kembali ke tempat, kemudian ditutup dengan doa. Monggo. Untuk putri melalui Zulfa, Zulfanya Pak Awi. Ya. Dimohon untuk tertib, antri nggak usah berdesak-desakan. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, diharap untuk tertib, jangan berdesak-desakan, semuanya kebagian. Mohon antri yang tertib. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah.
واكشف جميع ذيات واسرف وقاعدا عيدا واتلوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من العباس والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إله نفسي للكربى من العسين والعتبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام
بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Ya alhamdulillah sudah selesai sampai pada hadis musalsal bil musafahah. Sekali lagi mudah-mudahan dengan kita punya sanad hadis musalsal bil musafahah, kita bisa jabat tangan dengan orang yang orang pernah berjabat tangan dengan orang dan seterusnya sampai pada Rasulullah sesuai sabda Nabi. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang itu bersama-sama masuk surga. Masuk surga. Amin Allahumma 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 amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah wa habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina warajjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ja'alna wa azwajna wa dzurriyyatina wa azwaja dzurriyyatina ila yaumil qiyamah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair waj'alna wa iyyahum min ahli jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.